Halo teman-teman, welcome to level 1. Jadi hari ini kita level 1 kita mau bahas mengenai the data counter. Nah, kemarin itu kita udah bahas yang level 0, ya kan? Nah, ketika kita udah tahu nih mengenai toolbars, terus data validation dan lain-lain, ini kita bisa masuk ke next stepnya. Hari ini kita mau bahas yang mengenai perhitungan dasar. Biasa, perhitungan dasar itu seperti matematika pada umumnya. Kita pakai pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Setelah itu kita masuk ke rumus perhitungan dasar, kita bisa masuk ke rumus. Jadi ada sum, ada mean, ada max, sama average. Nah, yang ketiga, ini kita mau masuk ke count family. Jadi count family itu di dalamnya itu ada count, count A, sama count blanks. Nah, setelah itu kita masuk ke efisiensi dalam rumus. Nah, setelah itu kita ke rounding number. Rounding number itu biasa supaya kelihatan datanya itu nggak berantakan. Jangan ada yang desimal, koma desimal 1, terus atau enggak koma desimal 2 di belakang koma gitu. Itu kan kayak jelek ya kalau misalnya dalam laporan. Nah, setelah itu kita baru ke yang namanya cell reference concept. Biasa itu mostly mainnya itu di penguncian. Nah, kalau misalnya di Excel itu kita pakai F4. Jadi kita kunci sel atau kolom yang kita mau dipakai secara berulang-ulang, kita kunci aja di sel itu. Jadi supaya nggak usah dilakukan secara berkali-kali. Nah, lebih jelasnya kita langsung masuk aja ya. Kita pertama masuk ke perhitungan dasar. Nah, kalau perhitungan dasar itu seperti biasa, ini tuh basic banget sih, dan aku yakin teman-teman juga pasti tahu gitu. Nah, perhitungan dasar itu yang seperti yang pertambahan, kita bisa bikin sama dengan. Jadi, semua rumus, formula yang ada di Excel ataupun di spreadsheet, jika kita mau bermain data, kita harus memakai sama dengan. Sama dengan 10, jadi kita mau tahu nih 10 tambah 12 berapa. Bisa kita pakai kursor, tambah 12. Jadi kita bisa pakai 10 tambah 12 sama dengan 22. Nah, kita juga bisa nih secara manual. Yang penting ada sama dengan di depan. 10 tambah 12 sama dengan 22 gitu ya. Nah, setelah itu pengurangan. Sama aja sih caranya. 100 berarti D7 dikurang 30 berarti 70. Kali 3 kali 5. Bagi 12 dibagi 4 berapa? 3. Nah, ini juga kalian bisa pakai angka langsung. Biasa kan kadang kalau pengolahan data atau mau kalkulator kan pengennya pakai angka langsung. Nah, kalian bisa dibuat pakai angka langsung, terus dibagi atau dikali sesuka kalian aja, mau enakan pakai rumus atau pakai manual. Oke. Setelah itu next kita ke rumus dasar. Nah, rumus dasar ini mirip dengan operasi matematika. Cuman ini kita mau mengalihkannya itu ke rumus. Jadi daripada kita nambah satu-satu, lebih baik kita pakai rumus. Jadi pekerjaan kita itu langsung set gitu. Jadi yang pertama itu sum. Sum itu kita mau menjumlahkan. Nah, ketika kita pakai rumus matematika tadi, kita harus menjumlahkan satu-satu nih. Jumlahin ini, jumlahin X, jumlahin 40, jumlahin 50. Nah, ini kenapa value? Karena kalau misalnya kita tambahin secara manual, dia itu harus semuanya angka. Kalau misalnya ada yang tidak ada angka, jadi di sini itu untuk secara manual dia ngebacanya itu angka ataupun kosong. Kalau kosong dia mengakui bahwasanya itu nol, gitu ya. Nah, ini kan lama gitu kan. Jadi kita pakai aja langsung sum. Sum itu berarti rumus untuk menjumlahkan. Kita sum 10 sampai 15. Langsung muncul 120. Nah, ininya kalau kita hapus dia letakkan 120. Nah, jadi rumus yang di sini tidak akan mempengaruhi kalau misalnya kita ada konsonan yang lain gitu ya. Setelah itu kita pakai min. Min itu adalah mencari data terkecil. Min. Minimum value in a numerical dataset. Nah, kita blok aja. Easy kan guys? 9. Kalau misalnya kita ganti ini 2, pasti 2. Kalau ini kita ganti 0, pasti 0. Ya, jadi kalau misalnya di sini ada pergerakan dari data range yang kalian buat, nah dia bakalan berubah secara otomatis gitu ya. Nah, setelah itu max. Jadi terkadang itu kalau misalnya datanya banyak, walaupun kalau misalnya di sini kita lihat datanya sedikit ya, dan kita merasa kayak kayaknya nggak perlu lah, kalau misalnya kayak gini kita bisa tahu maxnya yang mana. Nah, biasa itu kita kalau misalnya udah terjun ke data-data yang ribuan, nggak mungkin kita cari satu persatu kan gitu. Max kita copy, kita blok, sorry, harusnya benar. Oke, di sini muncul 70 karena memang maksimal dari angka ini yang paling tinggi adalah 70. Average, numerical average value in a dataset, ignoring text. Jadi kalau dia ada teks, dia bakal di-ignore. Kayak yang tadi aku bilang, karena ada X, dia bakalan ke-ignore yang X gitu kan. Nah, ini tuh mencari rata-rata.
kita blok gitu. Jadi rata-rata dari 20 kita pakai sum aja ya, karena kan kita udah belajar di atas. Di sum dibagi. Average itu adalah bagi per data. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya 18. Nah, kalau misalnya di sini dia itu datanya kosong, dia berubah. Kenapa? Karena dia itu menghitung sel ini itu tidak menjadi bagian dalam perhitungannya. Tuh. Nah, kita menganggap jadinya 1, 2, 3, 4 dibagi 4. 22,5 gitu ya. Nah, setelah itu kita ke perkalian. Perkalian itu kita biasa pakai produk. Ini tuh memang jarang banget sih dipakai yang produk itu. Jadi, kita pakai produk ini, result of multiplying a series of numbers together. Jadi, cara pelajarinya itu dia bakalan 3 dikali 2 dikali 0 dikali blank dikali 10. Hasilnya berarti 0. Karena secara matematika aja, apapun yang dikalikan dengan 0, dia akan 0. Gitu ya. Kalau 0-nya kita hapus, dia akan menjadi 60. Caranya, untuk kita memastikan, berarti 3 kali 2 kali 10. 60. Clear ya guys? Nah, nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa melalui komen aja ya. Oke, next kita akan ke count family. Nah, count family itu kenapa dijadiin satu family? Karena si count itu ada beberapa, ada count A, ada count blank. Nah, logikanya di sini itu count, notes-nya itu hitung sel yang berisi angka. Jadi, kita ngebaca, kalau misalnya kita pakai count, kita cuma ngebaca sel yang ada angkanya aja. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini hasilnya 8. Ya. Kalau misalnya angka ini kita hilangin, berarti hasilnya 7. Gitu ya. Jadi dia itu nggak fokus sama tulisan ataupun blank. Gitu. Setelah itu yang kedua count A. Jadi count A itu adalah hitung yang penting ada isinya. Contoh, dia itu nggak peduli nih mau isi data, mau isi angka, mau isi tulisan. Yang penting coba kamu hitungin ya, saya itu punya berapa data nih. Nggak usah peduliin itu adalah angka ataupun tulisan ataupun rumus gitu. Nah, totalnya berarti 12 ya kan. Kita hitungnya dari sini. Di sini kita sebenarnya bisa cek sih. Nih, count 12, count numbers 8 gitu ya. Jadi sebenarnya ini spreadsheet itu enak banget karena kita itu di sini itu udah dikasih contekan nih. Sumnya berapa, average-nya berapa, min-nya berapa, max-nya, dan seterusnya. Yang ketiga adalah count blank. Count blank itu, kalau misalnya di dalam satu perusahaan kalian diminta, dalam satu data ini, contohnya ada 1000 baris. Karena 1000 baris itu adalah baris pertamanya spreadsheet. Jadi kalian bisa nambah lagi nanti 100 baris penambah atau dan seterusnya. Tapi standarnya itu adalah 1000. Nah, kadang perusahaan kan bertanya gitu kan, dalam 1000 data itu yang blank itu berapa sih? Nah, kan kalian nggak mungkin filter satu-satu ngecek mana yang blank. Nah, kita pakai count blank. Kita blok seperti biasa, hasilnya pasti 0. Kenapa? Karena di sini kan nggak ada yang blank. Coba kita hapus. Kita hapus ini semua. Kita hapus ini semua. Karena kita bloknya 12, ya berarti ada 12 dia yang blank. Nah, ketika kalian mainin data di sini, ini juga akan berubah. Kalian harus ingat karena ini rumus. Apapun dasar yang berubah, rumus akan berubah juga. Gitu ya, guys. Oke. Next kita akan lanjut ke efisiensi rumus. Apa sih efisiensi rumus ini? Nah, biasa kalau misalnya kita mau melakukan subtotal yang di sini, kita itu ada 3 tipe nih di sini. Yang pertama itu basic, yang kedua full block, yang ketiga scalable table. Nah, nanti aku akan jelasin satu-satu fungsinya. Nah, kalau misalnya basic, seperti biasa, karena kita kan mau menambahkan ini kan. Kita sum, kita klik aja range-nya. Nah, secara basic, setelah kita belajar dari rumus dasar ini, kita bisa nih, oh gampang lah kalau mau sum doang, ya udah tinggal di range kan aja, ya kan? Tapi kekurangannya, ketika kita pakai basic ini, ketika kita nambah data di sini, dia nggak mau nih, nggak mau ke sum, karena kan kita range-nya itu hanya sampai E18 aja, gitu ya. Nah, ini kekurangannya. Jadi aku mau setelah video ini teman-teman itu udah nggak pakai yang basic ini. At least teman-teman tuh bisa pakai yang cara 2 dan cara 3 ya. Jadi harus ada kenaikannya nih. Yang kedua kita pakai full block, yaitu kita blok langsung yang E. Nah, ketika kita nambah nih 10.000, ya kan, 100.000, 50.000, dia bakal nambah. Jadi logikanya berarti seakan-akan kita menyewa satu orang. Kalian tolong ya cek di line ini, ketika ada penambahan kalian harus ditambah di rumus ini, ya kan. Sedangkan yang
secara basic ini kita menyewa satu orang cuman untuk mengontrol si kolom E6 sampai E18 ini. Yang full block kita menyewa orang untuk mengontrol satu line ini, satu blok ini. Jadi ada menambah sampai paling bawah, dia pasti akan berubah. Ini 2256 ya. Kita taruh di baris ke 1998. Kita naruh gede aja. Jadi nanti langsung kelihatan. Nih, 20M. No, 20 juta ya. Nah, ini itu yang namanya full block. Nah, biasa kelemahan full block ini adalah kalau misalnya datanya berat, berarti si spreadsheet ini bahkan bekerja lebih berat. Karena kan ini kan kita datanya masih simple banget ya. Jadi secara full block ya masih belum ada kelihatan kekurangannya gitu. Nah, aku rekomendasiin banget sih untuk full block sama yang scalable nih. Nah, yang scalable caranya adalah kita mau nih subtotal ini bakalan jadi kalau misalnya kita ada input data apapun itu bakalan keganti secara otomatis gitu ya. Caranya adalah kita Ctrl A, terus kita convert to table ya. Setelah itu kita sum. Oke, kita blok dari E6 sampai E18. Nah, kelihatan nggak perbedaannya? Di sini dia langsung table 1 buka kurung subtotal tutup kurung. Nah, kita tutup kurung. Nah, ketika kita nambah data di sini 10 juta. Dia bakalan nambah terus, guys, ya kan? Terus kita nambah lagi 5 juta. Bertambah terus gitu. Nah, full block juga bakalan bertambah terus. Cuman kelebihan di sini, nih, jika kita udah punya banyak table, kalian bakalan lebih gampang. Contoh ya. Kalian mau sum table subtotal yang pertama nih, table 1. Jadi contohnya nanti kalau misalnya kalian ada table 2, table 3, table 4, dia bakalan berubah terus. Ketika kita berubah di sini. Oke, ketika kita berubah ke sini 5 juta, 555, 555. Di sini juga akan berubah secara otomatis di sini juga. Tapi yang di sini tidak akan berubah karena range-nya itu kita pilih sampai yang E18 saja. Seperti itu ya, guys. Oke, sekarang kita masuk ke the data counter yang rounding. Nah, rounding itu kegunaannya itu untuk data-data perhitungan. Jadi kalau misalnya kita mau menyajikan harga sales atau misalnya pencapaian, nah itu kan lebih enaknya itu rupiahnya itu nggak ada desimalnya gitu ya. Jadi kita kasih contoh untuk produk A, price-nya itu 148.000 per unitnya supaya ada desimal sebagai contoh, mungkin dibagi 7 ya. Terus kalau misalnya di sini itu ada 3 tipe. Tipenya itu round. Yang round itu berarti dia itu seperti dasar matematika. Kalau misalnya angkanya setelah koma itu di atas 5, dia bakalan otomatis round up. Kalau misalnya di bawah 5, dia akan otomatis round down. Kita langsung ketikkan ya. Round titik koma 0. Nah, dikarenakan di sini komanya 8, berarti kan di atas 5. Jadi otomatis dia bakalan jadi 143. Di sini karena komanya 2, berarti kan di bawah 5. Di sini otomatis tetap 2714. Kita coba yang round up. Round up itu pasti bakalan naik. Dinaikin ke 1. Dia tidak peduli desimalnya itu di atas 5 atau tidak. Seperti ini. Di sini juga 4, dia tetap di round up. Nah, sekarang kita round down. Terbaliknya dari round up. Jadi, dia nggak peduli nih di sini walaupun 8. Dia tetap di round down. Seperti itu. Nah, sebenarnya kalau menurutku sih ini aja udah cukup sih yang round ini. Tapi ya tergantung ya untuk data yang mau disajikan itu seperti apa. Tapi at least kalian udah paham perbedaan di round up sama round down. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke cell reference. Jadi ini kegunaannya itu kita mau bisa mempelajari yang namanya kunci. Jadi data itu harus dikunci supaya dia itu nggak bergerak. Jadi cara kunci data yang ada di sel kita itu pakai F4. Jadi kalau misalnya pakai iOS atau MacBook itu biasa format shortcutnya itu Shift plus F4. Sedangkan kalau misalnya Android atau yang lainnya itu Control F4 ya. Kita langsung coba aja ya. Jadi kalau misalnya aku pengen tahu nih produk A sampai G, kalau misalnya aku kasih diskon 10%. Nah, itu sebenarnya berapa sih diskonnya? Ya kan? Berarti kita ke price dikali 10%. Nah, kalau misalnya kita langsung tarik, itu salah. Kenapa? Karena dia selalu ikutin sel yang pertama. Jadi rumusnya apa, dia saklek, dia harus ikutin. Jadi contohnya di sini, kan aku rumusinnya itu di C8, ya kan? C8 dikali dengan C5.
Nah, di sini dia bakalan ikut nih. C9 dikali dengan C6 karena dia ikutin nih. Oh, dikali dengan C5. Berarti 3 row setelah 3 row di atas ini. Jadi dia selalu ikutin 3 row di atas. Nah, ini 96 pasti 1 2 3 dan ini hasilnya kan 0. Jadi salah. Jadi kita itu harus mengunci si 10% ini supaya setiap baris ini dia bakalan produk B dikali 10%, produk C dikali 10% gitu ya. Kita kunci di C5 pakai Ctrl F4. Nah, habis itu kita tinggal klik 2 kali. Nah, sudah ketemu. Nah, setelah itu ada sih sebenarnya cara yang lebih gampang. Ada cara alternatifnya, kita pakai rumus array formula ya. Rumusnya array formula, buka kurung, kita blok sampai range yang kita mau, terus kita kaliin aja dengan 10% ini. Jadi kita ngebacanya itu array formula, kita buka range data yang kita mau dikali dengan rate yang kita mau. Nih, persis. Kita sebagai perbandingan, kita coba cek selisihnya ada atau tidak. Tidak, 0 semua, berarti udah clear. Seperti itu. Nah, setelah itu kita mau bahas yang mengenai perkalian diagonal. Karena kan supaya kita nggak kaliin satu-satu gitu kan. Jadi kita mau semuanya itu by rumus. Nah, kita harus bisa mengetahui dulu nih file data ini tuh tujuannya itu apa. Nah, berarti pertama kita lihat row yang pasti nggak bakalan bergerak itu yang row mana. Kalau dilihat dari sini, row yang pasti nggak bergerak itu adalah di row 7. Karena di sini tuh kalau dilihat pasti 1 dikali 1, 2 dikali 1, 3 dikali 1, 4 dikali 1, 5 dikali 1. Nah, terus kita cek yang lainnya, 1 dikali 3, 2 dikali 3, 3 dikali 3, dan seterusnya. Berarti kita pakai rumus baris yang ketujuh ini berarti kita nggak boleh gerakin, ya kan? Tadi yang seperti aku bilang, kita harus tentuin dulu nih mana baris, mana sel yang tidak mau digerakin ataupun baris ataupun kolom yang tidak mau digerakin. Kalau di sini kan berarti tadi dari analisa kita, dari logika kita, berarti kan baris atau row yang 7 ini kan yang nggak boleh bergerak sebenarnya. Tapi barisnya ini nomor 7-nya doang nih yang nggak boleh bergerak gitu ya. Tapi kan untuk kolom H, I, J, K, L-nya harus bergerak. Jadi yang kita kunci adalah 7-nya aja. Gitu. Nah, setelah itu kita kali dengan G8. Nah, kita juga harus kunci nih G8. Nah, tapi kita nggak boleh kunci di 8-nya karena kan kita mau pakai G9, G10, G11 dan seterusnya. Berarti kita kunci di G-nya. Gitu ya. Habis itu kita copy semua. Copy, terus kita paste. Nah, benar kan? Berarti 5 kali 5, 25, 4 kali 5, 20, 3 kali 5, 15. Seperti itu ya. Nah, sebenarnya ada yang lebih gampang sih. Kita pakai array formula. Seperti yang alternatif tadi, kita tinggal blok semua yang kita mau, kan? Tinggal di blok lagi baris yang kita mau. Dikali. Nah, muncul kan? Jadi ini tuh semuanya tuh sebenarnya sama. Cuman ini kalau array formula itu nanti kita akan bahas untuk kelanjutannya. Cuman ini kita mau memikirkan logika berpikirnya dulu. Kenapa sel itu harus dikunci dan kenapa kalau misalnya nggak dikunci itu bakalan berantakan seperti itu. Dan cara kunci sel setengah-setengah juga ada. Juga kita udah tahu kenapa sel itu dikunci setengah. Biasa kan sel itu dikuncinya full seperti itu ya. Oke, mungkin untuk level 1 sudah selesai. Selamat belajar.